حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، ينادي على الأمة إنما أنا رحمة مهداة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة والمذنبة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال تعالى: آمر تقواه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإيمان, jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Mari kita awali dengan bersyukur. Hari ini kita sehat menunaikan ibadah solat Jumat sekali lagi di Masjid Al-Falah. Mari kita laksanakan dengan seksama. Semoga Allah meningkatkan kualitas iman takwa kita dan semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah tidak terhingga. Tetapi di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan orang yang bersyukur itu tidak banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah. Dan sedikit hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Nikmat Allah ini karena tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Anda tidak mungkin menghitung nikmat Allah. Tidak terhingga. Tapi Allah mengingatkan, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak yang mendolimi diri sendiri, mendolimi orang lain, mendolimi alam semesta ini. Dan menutup nikmat Allah, kafar. Di antara nikmat yang setiap hari kita rasakan, tapi mungkin banyak orang yang tidak menyebutnya itu nikmat, yaitu waktu. Waktu ini adalah nikmat Allah. Waktu adalah athmanu mimma yamlikul insan. Kata para ulama, waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh orang yang ingin masuk surga. Al-waqt wi'a'ul amal. Waktu adalah bejana untuk kita beramal. Dan sebenarnya itu adalah modal utama kita untuk masuk surga. Orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik, dia tidak bisa sukses sampai di akhirat. Karena sifat dari dunia ini menggiurkan. Sehingga kita seringkali menggunakan waktu hanya untuk kepentingan duniawi mayoritas. Sebanyak-banyaknya digunakan untuk kepentingan duniawi. Untuk urusan akhirat, ya dikerjakan, tapi tidak diutamakan. Salah satu contoh adalah sholat Jumat ini. Kita mendapat kesempatan sholat Jumat ini waktu yang sangat berharga. Seyogyanya tidak terlambat sholat Jumat itu. Kalau kita mengerti artinya sholat Jumat. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah yang penting ini, ada kalimat yang perlu digarisbawahi di dalam surat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah ketika sudah datang waktu sholat Jumat, berusaha, sa'i. Sa'i itu berusaha. Ila dzikrillah. Datang ke masjid bukan untuk sholat 2 rakaat saja,
Tapi Allah menggunakan kata ila dzikrillah. Datang kemari bukan hanya dengan fisik, tapi dengan kesiapan mental yang penuh berfikir menuju Allah untuk mendapatkan kesempatan yang baik, ibadah yang istimewa ini. Jiwa raganya semuanya dikerahkan. Kemudian duduk beriktikaf. Ini orang yang mengerti waktu. Dan Allah mengingatkan, wadharul bay, tinggalkan urusan menjual itu. Dzalikum khairun lakum. Itu lebih baik in kuntum ta'lamun. Kalau Anda tahu. Tapi banyak yang tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak bersumpah. Dan ketika Allah bersumpah, pasti memilih makhluknya yang istimewa, yang punya nilai besar. Sehingga di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menggunakan waktu untuk sumpahnya. Wal-laili, wal-nahari, wal-subhi, wal-fajri, wal-duha, wal-asri. Semuanya ini waktu semuanya ini. Itu kita dipanggil was-subhi, demi waktu subuh, wal fajri, demi waktu fajar. Gunakan, pikirkan, manfaatkan. Wal laili, malam hari untuk taqarrub kepada Allah, malam hari untuk bermunajat, diatur sedemikian rupa. Dan orang yang paling sukses mengatur waktunya huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usianya hanya 63 tahun. Relatif tidak panjang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah tidak pernah lepas dari zikrullah. Dalam semua aktivitasnya diwarnai dengan zikir, diwarnai dengan syukur, diwarnai dengan doa. Karena begitu sukses Rasulullah menggunakan waktunya untuk melaksanakan tugas berdakwah, dan sampai hari ini kita nikmati dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia memerlukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah diutus untuk rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk orang Islam. Rahmat lil alamin, ma siwallah. Artinya alamin itu semua yang ada ini dikurangi Allah. Dilaksanakan tugas itu dengan seksama, lalu Allah menggunakan usia Nabi. Usia Rasulullah yang hanya 63 tahun itu dijadikan juga oleh Allah sebagai salah satu sumpahnya. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kata Allah, demi usiamu, mereka orang-orang musyrikin, yang sampai hari ini masih banyak musyrikin kafirin yang tidak mau ajaran Rasulullah ini, hidup dalam kesesatan, bimbang, dan tidak bisa menikmati. Orang yang ingin menikmati hidup di dunia harus menggunakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau mau kaya gampang, mau pangkat bisa, mau menjadi apa saja diberi oleh Allah. Tapi untuk menikmati hidup yang hakiki di dunia ini, tidak mungkin kecuali menggunakan Al-Quran, menggunakan apa yang diajarkan oleh Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Islam masih dikenal sebagai umat yang belum baik dalam menghargai waktu. Mengadakan acara-acara masih terlambat. Jangan dikira acara terlambat itu kemudian tidak ada kaitannya dengan agama. Mari kita perbaiki ini. Waktu di dalam filosofi Islam itu adalah hayatil muslim. Al-waqt hiya ibadah al-mumtadah. Waktu dalam filosofi kehidupan orang yang beriman itu adalah hamparan dari ibadah, itu waktu itu. Berbeda dengan filosofi orang barat atau orang sekuler, orang-orang yang tidak mengenal Islam. Mereka mengatakan time is money. Waktu itu uang saja. Mereka berpikirnya uang saja. Tapi kita, uang itu bagian kecil saja dari apa yang kita perlukan untuk hidup ini. Tapi waktu bagi umat Islam, waktu bagi orang yang mengerti, yang beriman, waktu adalah surgaku. Kalau orang tidak menggunakan waktunya dengan baik, sulit mau masuk surga. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-waqt huwa amanah. Waktu itu amanat Allah. Banyak orang menghambur-hamburkan waktu.
Tidak dinilai waktunya. Dihabiskan waktunya kongko-kongko saja di kafe-kafe berlama-lama. Berjam-jam. Kemudian nanti sholat dari sisa waktu saja. Atau berkecimpung di dunia bisnis, asyik sekali tiap hari. Berpikirnya bisnis. Sholat dari sisa waktu saja. Ini orang-orang yang tidak memahami bahwa waktu itu adalah amanat dari Allah. Orang yang menghambur-hamburkan waktu. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua yang namanya kenikmatan termasuk waktu itu nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-waktu huwa amanah. Al-waktu huwa qimah. Waktu itu punya nilai. Dengan waktu beberapa detik saja orang yang kafir bisa menjadi muslim. Waktu saja. Sebaliknya, bisa jadi orang muslim menjadi murtad dengan waktu sebentar saja. Qimah, punya nilai waktu itu. Wal waktu huwa taqah. Waktu itu adalah power. Waktu itu adalah power. Kalau kita tidak menggunakan seperti sholat Jumat sekali, seperti ini. Orang yang berbicara satu kalimat saja, tidak dapat pahala. Harusnya umat Islam itu paling depan, bukan barat. Sampai ada ulama yang mengatakan, rupanya umat Islam perlu belajar tentang menghargai waktu dari barat. Itu memalukan sebenarnya. Hasan al-Basri, ulama yang hebat itu, mengatakan, Ibnu Adam, innama anta ayyam. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Hei manusia, kata Hasan al-Basri, sebenarnya kalian itu ada sequence waktu saja. Setiap kita bergeser hari, jam, hari, bulan, ahad, pekan, kemudian tahun. Ini minggu depan sudah tahun 47. Ganti tahun lagi, ganti tahun lagi. Kemana arah kita? Nahnu musafirin. Kita berjalan menuju Allah. Cepat atau lambat kita pasti masuk liang lahat. Kalau kita tidak menghitung waktu, iya kalau kita diberi kesempatan hidup panjang. Kalau tidak, lalu kita harus masuk liang lahat tanpa persiapan yang baik. Sementara untuk ibadah itu tidak diprogramkan dengan benar. Tidak diprogramkan dengan benar. Tentu saja bukan semua, tapi ini perlu diingatkan. Perlu diingatkan, programkan sholat itu dengan baik. Tidak ada yang lebih penting dari sholat dalam kehidupan orang yang ingin masuk surga. As-salatu akbar dalilul iman. Salat itu adalah bukti keimanan yang paling besar nilainya. Maka kalau kita belum membesarkan salat, itu berarti imannya belum baik. Ta'zimis salat. Harus membesarkan salat. Bukan hanya salat. Di dalam Al-Quran, Allah ketika memerintahkan sholat itu tidak mengatakan sallu, tidak. Tapi aqimis sholat, yuqimunas sholat, membangun sholat, yuqimunas sholat, aqimis sholat li dzikri. Anda bangun sholat itu untuk berzikir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu hadits qudsi yang penting sekali untuk saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda menyuarakan firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, namanya hadits qudsi. Allah berfirman, ya bani Adam, tafarrah li ibadati, amla sadraka ghinan, wa asudda faqrak. Wa illa taf'al, mala'tu sadraka syughlan, wa lam asudda faqrak. Allahu Akbar. Allah memanggil semua manusia. Hei manusia, kata Allah, cucu Nabi Adam, persiapkan ibadah. Programkan waktu itu untuk ibadah. Jangan waktu ibadah hanya sisa waktu. Programkan waktu untuk ibadah. Kemudian kalau Anda sudah melaksanakan itu, akan dikayakan hatinya oleh Allah Subhanahu. Dan pintu kefakiran ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu kefakiran ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu orientasinya kepada ibadah, yang paling penting itu adalah ibadah, bekerja dan lain-lainnya itu sesudah ibadah. Kadang-kadang sepak bola lebih dominan bagi yang asik sepak bola itu. Atau hobi lebih dominan dari waktu sholat. Waktu sholat diundur, dibuat gampang saja. Ketika Rasulullah ditanya,
amalan apa yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Dan itu hanya bisa dilaksanakan orang yang mengerti nilai waktu yang tinggi sekali nilainya itu. Maka dalam hadis ini Allah mengingatkan kita, programkan waktu untuk ibadah, hatimu akan dikayakan oleh Allah. Kalau tidak, Anda akan disibukkan oleh Allah. Tetapi pintu kefakiran tidak pernah ditutup. Sibuk terus bekerja. Dapat sekian miliar masih ingin 1 triliun, sibuk terus. Tapi hatinya tetap fakir. At-tama' huwa faqrul hadir. Keserakahan itu adalah kefakiran yang selalu hadir. Ini bahasa Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya, kalau dalam hidup ini kita programkan waktu untuk sholat, waktu untuk puasa, waktu untuk bersedekah, waktu untuk bersilaturahmi, waktu-waktu semua untuk ibadah ini kita atur dengan rapi, maka urusan dunia itu akan dimudahkan oleh Allah. Dan kita menjadi orang yang bisa bersyukur, menjadi orang yang kaya berapapun kekayaan kita. Kalau dibalik, semuanya untuk dunia. Kadang-kadang sajalah belajar ikut pengajian. Kadang-kadang saja la ilaha illallah. Pengajian, belajar agama, itu lebih penting dari makan dan minum kita. Makan dan minum itu kita perlukan 1 hari 3 kali saja. Tapi ilmu yang terkait dengan agama, setiap saat kita memerlukan ilmu. Maka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Saya sudah berpuluh tahun alhamdulillah di atas mimbar ini. Mari kita semangatkan. Kita tingkatkan aktivitas keislaman di masjid ini. Kita ramaikan belajar Islam di sini. Walaupun sudah baik, tapi masih banyak yang belum ikut serta. Harusnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau umat Islam ingin menjadi kuat, sholat subuh itu harusnya seperti sholat Jumat ini. Itu baru umat Islam nanti akan ditakuti oleh semua orang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salakallahu bina wa bikum sabilul hidayah. Wa jannabana wa iyyakum tariqus syarri wal ghawayah. Nafa'anallahu wa iyyakum bil Qur'anil azim. Wa bihaji sayyidil mursalin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى والرحمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hei orang-orang yang beriman, dipanggil lebih dari 90 kali oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ketika kita orang yang beriman dipanggil oleh Allah, itu artinya masalah besar yang harus diperhatikan. Atau masalah besar yang harus dihindari. Perintah atau larangan. Dan diantaranya urusan taqwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan penuh kesungguhan. Itu yang harus paling utama. Kalau Anda ingin surga, setiap hari harus berpikir dan berperilaku takwa. Li'annal jannah u'iddat lil muttaqina faqat. Surga dipersiapkan oleh Allah hanya untuk mereka yang bertakwa. Maka harusnya kita kerjakan aktivitas kerjaan apa saja, silakan. Tapi saya harus menjadi al-muttaqi. Dan Rasulullah mengingatkan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu akbar. Bertakwalah, kata Nabi Rasulullah SAW, dimanapun. Bukan hanya di masjid bertakwa, bukan hanya pada waktu umrah atau haji saja,
Tapi di mana saja. Selalu kita berpikir ketika diberi amanat di parlemen, dalam urusan bisnis, apa saja. Kalau Anda selalu berakrab-akrab dengan takwa, itu Anda akan selamat nanti. Dan di situ nilai ketakwaan itu diuji. Ketika kita bersama dengan orang-orang yang malas sholat misalnya, ketika di luar negeri, tetap dipegang takwa. Lalu Rasulullah mengatakan, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ. Kalau Anda melanggar peraturan, berbuat dosa, tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Diberi cara oleh Rasulullah. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ. Kalau Anda telah melakukan sesuatu yang salah, yang berdosa, cepat dibersihkan. Cepat dibersihkan dengan tobat, dengan amal soleh. Wah, tadi malam saya berdosa, hari ini saya mau sholat duha, kalau perlu 8 rakaat. Saya mau sedekah. Saya mau berdoa sholat Jumat yang baik untuk menebus dosa saya ini. Bersih. Kalau tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau dosa dibiarkan menodai hati kita, terus semakin banyak noda-nodanya, menjadi hitam, lalu menjadi qalbun qasi. Ab'adun nas ilallah al-qalbil qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah ketika hatinya terlalu banyak dosa. Itu yang sulit. Nggak suka dengan masjid. Berlama-lama di masjid nggak betah. Karena terlalu banyak dosanya itu. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itulah indahnya Islam itu. Kalau bergaul dengan sesama manusia dengan cara yang baik, siapapun manusia itu, muslim atau non-muslim, tunjukkan saya orang Islam berakhlak mulia, jujur, tidak bohong, tidak ingkar janji. Itu akhlak-akhlak seperti itu yang sekarang ini agak langka. Orang sudah menganggap bohong itu wajar dan itu bahaya sekali. Apalagi makan riba itu dianggap ringan saja. Itu bahaya sekali. Dalam berbisnis, muamalah, perhatikan takwa. InsyaAllah dengan demikian kita akan lulus fid dunya wal akhirah. Allahumma firil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka karimun sami'un qaribun mujib da'wat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma hassin khuluqana kama ahsanta khalqana. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا غفار يا واسع المغفرة يا غفور اغفر لنا وتب علينا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة فلسطين. اللهم انصرهم ودمر أعداءهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.